penting, tidak lagi ayatollah, tidak lagi monarki. Ini bukan slogan, ini adalah sentimen yang paling menguat Kamis ini. Krisis di Iran berada pada titik terdalam dalam sejarah terbarunya. Yang dipertaruhkan sekarang bukan hanya kelangsungan rezim, tetapi juga siapa yang akan memimpin setelahnya. Situasinya adalah pengepungan politik, ketakutan di jalanan, dan perebutan terbuka tentang siapa yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem yang sudah melemah. Garis pemikiran yang semakin kuat di antara para pembangkang sangat jelas. Masa depan bangsa Iran tidak berada di tangan para ayatollah maupun dengan kembalinya monarki. Reuters melaporkan bahwa 1 bulan setelah dimulainya perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Teheran meningkatkan penangkapan, eksekusi, dan kehadiran pasukan keamanan untuk mencegah terjadinya gejolak rakyat baru. PBB menyebut penindasan ini sebagai yang paling mematikan sejak 1979, dengan ribuan orang tewas dan lebih dari 24.000 orang ditahan. Yang terjadi dalam prakteknya adalah pendalaman krisis yang sudah lama menggerogoti rezim dari dalam. Yang berada di pusat semua ini adalah rakyat Iran, tetapi juga garda revolusi, kelompok-kelompok pembangkang, dan tokoh-tokoh di pengasingan yang mencoba menampilkan diri sebagai alternatif. Kapan keretakan ini mulai benar-benar terbentuk? Setelah runtuhnya mata uang, kenaikan biaya hidup yang sangat tinggi, dan penindasan terhadap demonstrasi yang menyebar di 31 provinsi, Amnesty International melaporkan bahwa protes dimulai pada 28 Desember 2025, berkembang dengan pemogokan dan aksi di jalanan, serta mulai menuntut diakhirinya sistem Republik Islam. Alasan penolakan ini jelas. Kenapa? Karena rakyat melihat perekonomian dan melihat jurang yang dalam. Dana Monetária Internasional memproyeksikan pada tahun 2026 akan terjadi kontraksi sebesar 6,1% pada PDB Iran dan inflasi sebesar 68,9%. Reuters juga menyoroti bahwa rezim justru takut pada masa pasca perang ketika kehancuran, pengangguran, dan kurangnya harapan bisa memicu kembali pemberontakan rakyat. Bagaimana pemerintah bereaksi? Dengan pos pemeriksaan, mobilisasi milisi Basij, pemutusan internet, intimidasi, dan hukuman cepat. Reuters sendiri melaporkan bahwa bahkan usia minimum untuk relawan pengawasan telah diturunkan menjadi 12 tahun. Sebuah gambaran brutal dari sistem yang merespons ketakutan dengan lebih banyak kontrol. Pada titik inilah slogan "tidak untuk ayatollah, tidak untuk monarki" berhenti menjadi sekedar slogan dan berubah menjadi proyek politik. Ali Safi yang terhubung dengan Dewan Nasional Perlawanan Iran secara tegas mendukung pemutusan ganda ini, menolak teokrasi saat ini, dan juga menolak pemulihan kekuasaan monarki. Usulan ANC adalah untuk tampil sebagai front bagi republik yang demokratis, sekuler, dan tanpa senjata nuklir, dengan pemilihan umum bebas dalam waktu 6 bulan setelah rezim jatuh. Hal ini penting karena menjawab pertanyaan utama dari setiap transisi, bagaimana keluar dari rezim tanpa hanya mengganti satu bentuk otoritarianisme dengan yang lain. Dan disinilah kritik terhadap monarki muncul. Siapa yang akan menjadi pilihan lain itu? Terutama Reza Pahlavi, putra sah terakhir. Namun, jalur ini juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan konflik. Pada 27 Februari 2026, Associated Press menunjukkan bahwa ketegangan antara Pahlavi dan kelompok oposisi Kurdi memperlihatkan perpecahan mendalam di dalam oposisi. Pada 16 April 2026, laporan lain dari AP menunjukkan bahwa diaspora Iran masih terpecah mengenai siapa yang harus memimpin jika rezim jatuh, dengan adanya tuduhan, ancaman, dan radikalisasi di antara kelompok-kelompok yang saling bersaing. Dengan kata lain, perselisihan ini bukan hanya melawan kekuasaan Teheran. Ini juga merupakan perlawanan terhadap upaya untuk menjual gagasan kepada rakyat Iran bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke masa lalu. Gambaran yang ada pun keras dan jelas. Yang terlihat hari ini adalah sebuah bangsa yang terhimpit antara penindasan, krisis ekonomi, dan perang. Namun juga semakin bertekad untuk menolak dua struktur yang bagi banyak orang Iran mewakili siklus kekuatan, ketakutan, dan konsentrasi kekuasaan yang sama. Siapa yang bisa menentukan akhir dari semua ini? Bukan hanya pemerintah dari luar, ataupun tokoh-tokoh di pengasingan yang mencari peran utama. Rakyatlah yang sudah menunjukkan di jalanan bahwa mereka menginginkan perubahan nyata ketika rasa takut tidak lagi mampu menahan amarah. Dan mengapa?
Karena bagi sebagian besar oposisi Iran, mengganti sorban dengan mahkota tidak menyelesaikan masalah besar bagi rakyat Iran. Yang dituntut sekarang adalah hal lain, kedaulatan rakyat, hak pilih, kebebasan, dan akhir dari siklus penindasan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.